Saya ini sengaja nih nanya belakangan ke Pak Benny. Pak Benny tadi diem segmen sebelumnya. Saya pengen nanya sebetulnya kalau di kepolisian itu pada saat apa rotasi kan selalu nih nggak pernah ada satu Kapolri pun begitu ada pejabatnya ganti lalu bilang bahwa iya ada perintah, kan nggak mungkin, pasti jawabannya standar. Sudah melalui prosedur, lewat Wanjakti, ini hanya rotasi normal saja. Dalam kenyataannya, Bapak melihat mungkin nggak sih apa ada pesan khusus gitu soal perubahan-perubahan pimpinan, Pak? Sebetulnya sudah dijawab sendiri tadi. Saya ingin menambahkan tadi apa yang saya sampaikan di awal. Perpindahan ini ada juga hal yang menurut kami dari kacamata kami yang pernah menggeluti menangani permasalahan narkoba. Kami di BNN dulu ketika menyidik kasus narkoba sebagai predikat crime, serta-merta money laundering menempel. Bagaimana kita menyita sebanyak mungkin aset-aset hasil penjualan narkoba untuk disita menjadi milik negara. Di BNN sudah menjadi pakemnya begitu. Di Polri kami lihat belum. Karena apa? Direktorat Narkoba sendiri, unit money laundering sendiri ada di Eksus. Terpisah. Nah, diharapkan kehadiran Pak Anang bisa memberi solusi. Supaya sehingga nanti matching ibaratnya gitu ya, ya, Pak, penanganan ya? narkoba ini tuntas dalam artian begini. Ketika para sindikat ini semua harta hasil penjualan narkobanya disita, kemudian hasil sitaan ini kembali ke negara, kan bisa membantu untuk rehabilitasi, membantu untuk dalam konteks pemberantasan seperti yang dilakukan di Amerika. Nah, kembali banyak hal ya? positif yang Iya. adanya pergeseran ini. Kami melihat dari kacamata itu karena apa? Masalah narkoba masalah yang serius. Masa depan generasi muda kita itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita boleh sukses di bidang ekonomi. Ketika generasi muda kita tidak bisa diselamatkan, itu akan menjadi beban keluarga, beban masyarakat, dan beban negara. Tapi Bapak boleh komentar nggak, Pak? Generation ini. Boleh nggak komentar? Sebetulnya Presiden itu berhak mengintervensi seperti yang Pak JK bilang, ya boleh dong wakil presiden dalam kaitannya dengan lembaga Polri yang ada di bawah Presiden. Saya yakin apa yang beliau pertimbangkan, beliau putuskan itu sudah melalui satu kajian dan pertimbangan khusus. Saya melihatnya dari sisi tadi. Saya yang pernah di Polri dan pernah di BNN. Saya melihat, aduh, dengan sikap tegas, keras, tanpa pandang bulu, cocok menghadapi para sindikat internasional. Itu soal sosok Buas ya, meskipun Bu Ria tetap, saya mau terserah mau Buas, mau Jinak gitu ya, untuk urusan korupsinya. Pak Nasir, kalau gitu kita harus mencatat apa setelah terjadi pergeseran pimpinan ini? Kita sebagai publik mesti melototin apa? Mesti memantau apa? Ada dua. Yang pertama, Pak Anang. Pak Anang saya kira tidak ada pilihan lain. Jangan terlalu lama untuk melakukan penelitian, melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus. Karena maunya audit dulu kan Pak Anang. Ya, audit dalam pengertian tentu bukan audit dalam pengertian audit investigasi yang seperti di audit forensik seperti yang dilakukan. Audit itu maksudnya beliau ingin mempelajari duduk masalah dan sebagainya. Tapi yang jelas untuk Pak Anang, kita berharap Pak Anang kuat untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Buas. Bahwa ada kurang sana sini seperti tadi yang disampaikan oleh Itolola ini, itu tidak masalah, itu bisa dilengkapi sambil jalan. Pertama. Yang kedua, Pak Buas. Pak Buas ini kan selama ini kan dicermati publik juga bahwa beliau bergerak atas dasar katakanlah dendam, atas dasar ketidakpuasan dan sebagainya, sehingga nah sekarang di BNN itu harus dibuktikan bahwa di sana dia harusnya sama Buas dengan ketika dia berada di Bareskrim. Itu kita mau tunggu itu. Kita semua berharap seperti harapan tadi Jenderal Benny bahwa di sana seharusnya dia menjadi lebih tegas, menjadi lebih mampu mengontrol peredaran ilegal dari
narkotika ini. Oke, Mbak Lola catatan soal korupsinya nih, soal Pelindo yang gede-gede, Pelindo, Pertamina Foundation yang hubungannya itu sama penguasa, sama pemerintah dalam hal ini. Ya, sebetulnya lagi-lagi saya mau tekankan bahwa posisi kami tetap sama. Jika memang ada dugaan tersebut dan dugaan itu kuat, sepatutnya diteruskan saja siapapun kabar reskrimnya gitu. Meskipun pada titik ini kami mengimbau agar kabar reskrim yang baru Pak Anang Iskandar untuk melakukan gelar perkara. Itu artinya jika memang masih ada kekhawatiran bahwa perkara tertentu ditangani dengan tidak sepatutnya atau diduga ada muatan-muatan lain di luar kepentingan penegakan hukum, ya sudah bikin saja gelar perkara khusus gitu. Baik untuk kasus korupsi pun terhadap kriminalisasi, sehingga jika memang dirasa tidak ada bukti-bukti yang cukup, kasus-kasus tertentu bisa di-drop atau dilakukan SP3 gitu. Bu Ria, terakhir ini kira-kira kalau jadi pansus heboh Senturi atau lebih heboh nih Bu Ria? Saya bukan peramal ya, ramal. Maksudnya teman-teman di DPR gimana sih semangatnya? Kita ingin tahu yang pasti besok, energinya sebesar apa? Ya, yang pasti perkembangan terakhir besok itu saya sudah di Komisi 3 sudah dijadwalkan kita mengundang atau memanggil Kapolri untuk mengklarifikasi persoalan pencopotan Pak Buas itu. Agendanya sudah saya dapat tadi besok jam 11. Kemudian tentu kaitannya dengan Pelindo 2. Ya, kalau suara-suara ingin ada pansus Pelindo 2 itu sudah memang kencang di antar fraksi ya. Nanti kita lihat bagaimana. Kalau meramal, saya bukan peramal. Tapi gini, teman-teman semua fraksi kelihatannya punya suara yang sama. Beberapa yang Kecuali saya PDIP. coba dengarkan dari ini, mereka rata-rata sebagian besar setuju untuk didalami persoalan Pelindo 2 ini. Kita tunggu besok apa yang disampaikan Kapolri jam 11, terutama soal pergantian. Meskipun kalau soal pencopotan, kok kayaknya kita akan mendengarkan jawaban yang agak mirip gitu ya, bahwa sudah sesuai dengan prosedur lewat Jakti dan lain-lain. Terima kasih banyak Mbak Nasir, Mbak Lola, Bu Ria, Pak Benny Mamoto juga. Kita tutup hari ini Talk to iNews sudah jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan ketemu lagi besok karena sekarang Talk to iNews hadir setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Saya Tina Talisa, selamat malam. Terima kasih banyak Pak.